Baiklah Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita ikuti laporan Ketua Panitia Penyelenggara kepada Bapak Haji Ahmad Setiawan dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kepada Bapak Ketua Yayasan Bapak Haji Zainal Abidin, Bapak Ketua Takmir Bapak Haji Munif Munsharif, Bapak Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di PP Legi Bapak Haji Muhammad Soleh yang kami hormati, Bapak Haji Mulyani panutan kami, tokoh kami yang merubah kondisi masjid ini, mengawal, yang kami hormati, dan bapak-bapak tokoh agama, sesepuh, bini sepuh yang kami muliakan, ibu bapak, hadirin para undangan yang kami hormati, dan saudaraku jamaah calon haji yang berbahagia dan insya Allah dirahmati atas takdir Allah. Untuk semuanya, semoga dimuliakan atas kasih sayang dan takdir Allah untuk saudaraku semua yang hadir di masjid ini pada malam hari ini dengan tulus menemani kami menghormat saudaranya yang mau berhaji. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 13 tetangga kita, saudara kita se-RW 3 yang berhaji tahun ini. 13. Tahun yang lalu 17. Namun saya selalu ditanya, yang terdaftar kok hanya 11. Kenapa Pak Setiawan? Ini cukup berat sebetulnya, kami mau menguraikan. Biarlah jawaban itu ada di dalam hati saya. Manakala ingin kejelasan, mari langsung ke saya sehingga saya tidak perlu menguraikan dengan lugas. Yang jelas bahwa dari 13 jamaah calon haji ini insya Allah sebentar lagi menjadi tamu Allah di tanah suci, dan dari beliaulah 13 calon jamaah haji ini kita berharap doa terbaik untuk jamaah Masjid Al-Muhajirin yang pada malam hari ini khususnya hadir menemani dan menghormat jamaah calon haji. Ada yang banyak yang absen, bukan ada yang absen. Saya hubungi satu persatu. Malam hari ini kebetulan bersamaan dengan undangan KBIH-nya Al-Mutazam. Ada lagi yang masih di luar kota di Jakarta, tapi beliau akan berangkat dari Jawa Timur, dari PP Legi. Tidak mengapa, yang jelas hati kita menghormat, menghantar, dan mendoakan untuk beliau 13 calon haji yang ada di perumahan atau di RW 3 ini. Nama tertera di sana ada 11. Namun tambahlah, karena dari beliau kita berharap doa terbaik dari tanah suci yang ke-12
calon jamaah haji Bapak Miftahul Amri beserta Ibu, Jalan Raung nomor 9. Nama tidak tertera di sana. Kenapa? Jawabannya ada di dalam hati saya. Kalau ingin jelasan, mari kita sharing. Itu Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati. Selanjutnya sedikit saja tentang informasi bahwa acara seperti ini malam hari ini sudah terselenggara sejak tahun 1995. Kalau kita hitung dengan pengurangan sampai 2026 berarti sudah 31 kali kita menyelenggarakan, menghormat, menghantar dan melepas jamaah calon haji dari masjid ini. Sejak masjid ini masih pendek dan tradisional sampai dengan masjid seperti yang sekarang kita lihat, dan dari 1995 sampai 2026 tercatat menurut data kami itu ada 528 haji di RW 3. Dari 528 itu 44 haji sengaja dulu kita undang, itu dari saudara kita di seberang sungai sana, memanjang sampai blok, sampai Unimas Garden dan Pondok Mas Pion. Kenapa tahun ini tidak diundang? Itu adalah sebuah keputusan dari bapak-bapak pengurus, sehingga cukup di RW 3 saja. Dulu kita mengundang sampai melebar, sehingga jumlah di RW 3 itu jumlahnya yang kita lepas dari masjid ini 504 jamaah haji. Ini informasi barangkali yang ada hanya di dalam buku tua saya, karena sejak 1995. Kalau 504 itu dibagi 12, kurang lebih 1 RT itu yang sudah berhaji dan kita lepas dari masjid ini 44 haji rata-rata ini kalau dibagi 12. Dan itulah kisah perjalanan tentang penyelenggaraan, menghormat, mendoakan, dan melepas jamaah calon haji di Masjid Al-Muhajirin. Sekedar informasi, namun itulah perjalanan tentang penyelenggaraan ini. Yang paling banyak kita lepas dari masjid ini di tahun 2002, sejumlah 64 calon jemaah haji dan semua hadir malam itu. Saya ingat tahun 2002 64, tahun 2004 saya duduk situ, gantian saya yang dilepas 2004. Alhamdulillah. Itu artinya bahwa sekian banyak yang kita lepas dari masjid ini, sehingga masjid ini insya Allah serasa makmur berkat doa dan harapan jamaah calon haji dari Tanah Suci. Terima kasih Bapak. Nanti di sana juga, meskipun tidak disebut satu-satu, beliau-beliau yang hadir sekarang ini menemani, tulus dan ikhlas sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala doa terbaik. Demikian, mohon maaf agak panjang. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum subulus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Zainal Arifin Abidin yang sebagai Ketua Yayasan beserta seluruh stafnya,
Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Munif Munsharif beserta seluruh pesertanya. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Thayyib, mungkin kalau ada peserta nyonyanya, tokoh masyarakat dari RW 7, tokoh-tokoh agama yang lain, serta undangan Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pada malam hari ini kita masih diberi sisa-sisa umur yang tak terukur dan sisa-sisa napas yang tak terbatas, sehingga kita bisa hadir, bisa rapuh di tempat yang suci ini dalam rangka ikut memberikan doa restu kepada bapak-bapak yang insya Allah tanggal 6 dan tanggal 7 menunaikan ibadah haji di daerah RW 3 ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, secara simbolis nanti akan memberangkatkan kita jamaah kita dari RW 3. Namun sebelumnya akan saya menyampaikan pendapatan donatur dalam rangka menyambut Ramadan dan menyambut hari raya Idul Fitri, di mana ibu-ibu pengurus IBHI Ranting PPLG mencari donatur untuk secara simbolis, yaitu untuk Satpam RW 3 RW 7, tukang sampah RW 3 RW 7, penjual air, tokoh-tokoh atau imam-imam masjid di RW 3 dan RW 7, ada yatim piatu, duafa di kampung-kampung kita. Di dalam pendapatan donatur tersebut, ibu-ibu mendapatkan donatur sebesar 34.870. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sebagai ketuanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah memberikan donatur tersebut. Mudah-mudahan bapak-bapak mendapatkan pahala yang setimpal dan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka pelepasan jamaah haji di RW 3 ini, saya selaku IBHI Ranting Desa PPLG hanya menyampaikan mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi kemudahan. Pertama-tama adalah diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Karena apa? Kalau mau ibadah, karena ke Mekah Madinah adalah merupakan kewajiban yang dipanggil hanya melaksanakan ibadah semata-mata, hanya itu, baik sunnahnya maupun wajibnya. Oleh karena itu saya selaku IBHI Ranting Desa PPLG hanya mengucapkan selamat jalan, diberi kemudahan, diberi kelancaran, sehingga mungkin dalam baik balang sumroh, tawaf dan sa'i, sehingga mungkin terakhirnya adalah tawaf padah, artinya tawaf pamitan. Mudah-mudahan dengan selesai acara tersebut, ibu bapak bisa pulang lagi ke Indonesia, khususnya di PPLG umumnya. Oleh karena itu sekali lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim, bapak-bapak dari warga RW 3 yang tahun ini berangkat diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kesehatan, sehingga pulang ke PPLG dengan selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, baiklah selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu yang saya hormati, saya tidak memberikan sambutan, hanya ditugasi untuk membaca jamaah yang akan berangkat dari PPLG. Yang pertama,
Bapak Karjito, Jalan Raung, Ibu Sri Andarwati, Bapak Soeharto Wahyudi, Ibu Ratna Setiawati, Bapak Suharto, Ibu Darlik, Ibu Impianti Wanudyo Utami, Ibu Pawestri Dwi Utami, Ibu Sri Wayuni, Bapak Amin Budianto, Ibu Endang Sudarini. Ini warga RW 3 yang tahun ini akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya dan diberikan kesehatan yang prima sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan menjadikan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ibu nyai, ustadz ustadzah, para tokoh masyarakat, serta para jemaah Masjid Al-Muhajirin, dan utamanya calon tamu Allah yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Haji Munif Munsharif. Alhamdulillah wa syukurillah, ternyata tradisi pelepasan dan doa bersama, tasyakuran, walimatus safar telah berlangsung sejak tahun 95. Jadi alhamdulillah sudah 31 tahun. Tradisi ini tradisi yang sangat baik. Yang pertama targetnya adalah tasyakuran. Kita semua bersyukur pada Allah diberi kesempatan untuk menghirup udara, masih diberi panjang umur dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan bersyukur yang kedua adalah saudara-saudara kita, jumlahnya 13 ya. Tidak apa-apa walaupun yang dua tidak terdaftar, tapi 13 kita doakan semuanya. Mudah-mudahan berangkat dalam keadaan sehat walafiat. Perjalanan pulang pergi fi amanillah. Amin. Lancar, aman dan selamat sampai di kota suci Makkah dan Madinah, sempurna ibadahnya, dan kembali ke Indonesia, ke rumah masing-masing dengan predikat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, silaturahim ini untuk memberi kesempatan kepada para calon jamaah calon haji untuk berpamitan kepada tetangga, sanak keluarga, dan para jamaah, karena berangkat untuk menunaikan ibadah haji sekaligus tazkiyatun nafs. Barangkali ada salah dan khilaf, saatnya Bapak Ibu calon jamaah calon haji minta maaf, dan kita juga memberi maaf, saling bermaaf-maafan. Yang ketiga, kita semua ingin mendoakan Bapak Ibu semuanya yang berangkat haji, mudah-mudahan sehat walafiat, lancar dan kembali haji mabrur.
Yang belum berangkat haji kita doakan mudah-mudahan segera berangkat. Amin ya Allah, amin. Allah menyegerakan untuk berangkat, karena haji itu adalah takdir. Ada uang kadang-kadang belum ada kemauan, ada uang belum ada kesempatan, ada uang dan sehat juga kadang-kadang antriannya masih lama. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah mengatur lebih cepat dengan berbagai cara Allah untuk mengaturnya. Doa bersama ini juga kepada para haji yang sudah lama, karena harapan kita semua adalah haji mabrur sepanjang hayat. Sekali lagi, mabrur sepanjang hayat. Biasanya bulan pertama, kedua, ketiga masih giat-giatnya gitu, tapi mudah-mudahan tidak. Jamaah Masjid Al-Muhajirin mudah-mudahan terus semakin giat. Maka motonya bagaimana mabrur sepanjang hayat. Sebetulnya ada organisasi yang tadi sambutan Pak Soleh ketuanya, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Desa Pepilegi beliau. Saya berharap sebagai ketua yayasan untuk membentuk Ikatan Persaudaraan Haji se-RW 3. RW 3. Maksudnya apa? Untuk memelihara mabrurnya, kegiatan-kegiatan pengajian dan sebagainya, untuk tetap memelihara mabrurnya, mabrur sepanjang hayat. Ibadah haji ini hanya diwajibkan 1 kali selama hidup. Maka ini merupakan cara Allah untuk mengedukasi kita, baik fisik, akal, maupun pikiran kita, termasuk hati kita. Ibu bapak sekalian jemaah calon haji akan menghadiri pertemuan internasional. Pertemuan internasional bapak ibu, pertemuan internasional yang sifatnya egaliter. Tidak nampak kelihatan jabatan apa, tidak ada. Semua pakaian ihram, seragam, jabatan tinggi, petani, pedagang dan sebagainya tidak nampak di situ. Yang hadir multi etnis, ada yang badannya besar, hitam, ada yang hitam sekali, hitam sekali, ada yang tinggi besar, multi etnis dan multikultur, adat budayanya, kebiasaannya beda. Maka disinilah Allah akan menunjukkan pada kita keragaman makhluk Allah yang namanya manusia ternyata juga beragam. Kemudian yang ketiga, ibu bapak jamaah calon haji akan napak tilas ketaatan Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Ismail, sekaligus juga Nabi Muhammad SAW. Kita di kedua haramain, Makkah dan Madinah, kita akan melihat betapa Allah dengan kekuasaannya dan manusia semuanya berkumpul untuk tujuan yang sama, yaitu menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima, man istata'a ilaihi sabila. Semuanya adalah tazkiyatun nafs, untuk menyucikan jiwa, menyucikan jiwa. Semuanya berharap bagaimana nanti pulang dengan haji mabrur. Oleh karena itu sering ditanya kalau sudah pulang, Pak, Bu, ada pengalaman ruhani apa? Yang sering ditanya. Saya hanya ingin membahas tadi yang dibaca oleh Ustadz Hartono dan diterjemahkan oleh Mas Yazir di dalam Al-Baqarah 197. Saya ambil anunya saja. Dalam manasik insya Allah sudah disampaikan, tapi ini semuanya adalah untuk mengingatkan kita, refreshing untuk yang haji yang sudah lama ataupun yang belum haji, mudah-mudahan termotivasi segera. Apa yang ingin saya sampaikan? Satu, wala rafasa wala fusuqa wala jidalah. Wala rafasa, rafas itu jangan. Jadi pada saat sudah mulai haji, sudah berangkat,
perbanyak baca sholawat, hindari pembicaraan yang jorok atau yang menimbulkan birai, na'udzubillah. Itu rofas. Fusuk itu berarti fasik, perbuatan dosa dan perbuatan yang melanggar. Mungkin di manasik sudah disampaikan itu, sehingga kita harus waspada terhadap itu. Yang ketiga, wala jidala. Jidal itu artinya jangan berbantah-bantahan, jangan berdebat, jangan menimbulkan permusuhan, jangan mau menang sendiri. Wala jidal. Ini betul-betul dijaga. Karena apa? Kita semuanya berharap mabrur. Ada pengalaman pribadi yang saya alami sendiri, Bapak Ibu sekalian, dan ini saya ulang-ulang. Karena apa? Karena hati-hati memelihara hati. Sekali lagi, hati-hati mengelola hati. Geraknya hati yang kecil, wala fusuqa wala jidala wala rafasa wala fusuqa wala jidala tadi fil hajj. Ini luar biasa Ibu Bapak sekalian. Kasusnya yang sudah pernah mendengar enggak apa-apa, tapi yang belum insya Allah ini kan mudah-mudahan bermanfaat. Kasusnya 3 sandal. Waduh, 3 sandal, ini judulnya 3 sandal. Saya berangkat dari Sukolilo ke Madinah, sandal saya aman. Sampai ke Makkah hari ke-17 aman. Pulang sholat duha, namanya Pak Haji Haryadi di Ngingas rumahnya. Pak Zainal, itu sandalnya Pak Zainal itu yang dari Sukolilo kok ndak hilang-hilang. Saya sudah hilang 2 kali Pak Zainal. Cerita itu dalam hati saya bangga, tapi saya nggak terasa merasa bangga. Sandal saya sampai hari ke-17 ndak hilang, merasa bangga. Saya sholat duhur, terik matahari sudah kayak begitu, mau pulang ternyata sandal saya hilang. Hilang yang pertama ini, karena geraknya hati yang kecil dan takabur. Mestinya alhamdulillah, bismillah, tabarakallah, misalnya itu jawabannya. Saya pulang ke maktab, masih ada 3 sandal di dalam kotak saya. Pak Har, gara-gara sampean sandal saya jadi hilang, Bu harus saya jadi hilang. Iya Pak, iya sikilku. Kaki saya jadi kotor hitam, panas lagi. Terik matahari, saya sampai kecet-kecet lagi. Pulang ke maktab, saya tarik sandal. Pak Har, si ono telu. Sombong lagi Pak, ya Allah, ini halus sekali kan. Si ono telu Pak Har. Loh, sombong Pak, na'udzubillah ya Allah. Berangkat sholat asar, pakai sandal, saya masih ingat pintu nomor berapa, kotak nomor sekian. Hilang lagi Pak, sehari hilang 2. Takabur Pak, takabur halus. Ya Allah, apalagi kalau takabur besar atau menyakiti hati orang lain gitu ya. Na'udzubillah. Yang ketiga, sandal lagi. Saya silaturahim ke adiknya bapak saya, bule, yang sedang mungkin di Sadang. Saya pakai sepatu pantofel. Kakak misan saya ngajak, "Nal, ayo Jumatan." Tobroni namanya, top. Saya nggak bawa sandal. Ono sandal nan. Sandal kulit masih baru, dibuka. Nal, pakaian. Saya langsung jawab, "Top, sandalmu masih baru. Jangan-jangan hilang." Yang sombong ini misanan saya. Misan saya. Sopo arep nyolong sandal di kene? Siapa yang mestinya insya Allah tidak hilang? Itu mestinya. Sopo arep nyolong sandal di kene? Begitu pulang, saya tunggu dia doanya, saya pulang kembali ke kotak itu. Dia padahal dia mukimin, sudah hafal pintu berapa, nomor berapa. Hilang lagi Pak. Yang ketiga, top, mana sandalmu? Lah yo, gak ketemu. Gitu. Lah ini. Jadi geraknya hati yang kecil dan halus ternyata langsung sanksinya langsung dari Allah. Jadi Allah lebih dekat dari urat lehermu, katanya begitu. Itu betul sekali Bapak Ibu sekalian, betul sekali. Yang ketiga, yang keempat ini, tapi bukan sandal. Ini jangan sampai
perdebatan, menang-menangan dan sebagainya. Karena saya banyak anggota dari petani, dari krian, dari porong gitu ya, pedagang pasar, anggota-anggota saya ini begitu naik bis KBIH, Bapak, nggak ikut KBIH maksud saya. Begitu naik bis ada petugas KBIH. Mohon maaf, Bapak-bapak, ibu-ibu supaya turun. Ini untuk KBIH ini. Padahal itu tidak ada tulisannya. Karena wala fusuqa wala jidala. Saya nggak ingin berbantah-bantahan. Bapak, ibu, monggo kita turun, ngalah saja. Ngalah, Pak. Begitu kita turun, ini berangkat bisnya KBIH ini. Bis berangkat, debu, pasir, dingin, angin puanter, Pak. Ujiannya untuk kita yang tadi nggak kebagian. Tapi begitu bis datang, langsung naik semua, Pak Tani, pedagang pasar, termasuk saya, naik. Sampai ke Mina itu duluan kami, Bapak, dibanding dengan yang tadi berangkat. Kami sudah istirahat, sudah makan, sudah mandi, sudah klesetan. Yang ini lari-lari. Loh, ini yang tadi rebutan itu kan, kok baru datang ini katanya. Dari mana? Jalan macet katanya. Jadi istilahnya Allah akan memberikan sanksi. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, ada orang porong, dua, bapak ibu, istrinya usia sekitar 60-an, suaminya umur 70. Pak Zainal, nanti saya mohon ikut melontar jumroh. Ke Jemarat mau ikut. Padahal sudah sepuh, Pak, Ibu. Saya, dalam hati saya tadinya, ya Allah, saya melihat kerumunan Jemarat seperti itu, mau bawa orang sepuh, bagaimana? Untungnya istri saya mengingatkan saya, Mas, tidak apa-apa Mas, dibawa aja Mas. Dengan kita membantu orang, insya Allah kita dimudahkan. Langsung, ya Allah. Jadi saya gandeng istri saya menggandeng istrinya Pak Jo, porong Pak. Terus Pak Jo paling sana, berempat Pak. Saya jalan miring, tangan saya sikunya begini. Sikunya begini, bukan untuk menyakiti, tapi melindungi. Karena di Jemarat itu begitu melantar jumroh, balik kanan langsung berlawanan arus dengan kita yang mau masuk. Itu tahun 2001, tapi sekarang mudah-mudahan sudah ada kemudahan yang lain. Jadi begitu saya masuk ke Jemarat, pertama lengang Pak. Ya Allah, Allah memudahkan karena kita membantu orang sepuh ini. Jadi dengan ikhlas, apapun dan bagaimanapun, selama kita bisa membantu, dibantu. Ibu bapak sekalian, itu saja pengalaman dari saya. Tapi itu tadi, hati-hati menjaga hati tadi. Peristiwa sandal. Ini saya sampaikan setiap kali melepas jemaah calon haji ini. Jadi tadi dibacakan oleh Mas Hartono, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tadi sudah dibacakan Ustaz Hartono itu. Jadi samping hati-hati, wala rafasa wala fusuqa wala jidala, tiga, berbekallah kalian dengan bekal takwa. Bekal takwa. Jadi pertama niat, pahami syarat, rukun, sunnah dan larangan. Wala fusuqa wala jidal tadi. Kemudian bekal takwa ini sebetulnya rangkaiannya sejak bulan Safar. Allah balingna fi Rajab wa Sya'ban sampai pada Ramadan, sampai Syawal, yang berarti peningkatan takwa dilanjutkan lagi sampai haji, dan kembali takwanya semakin meningkat lagi. Dan indikatornya apa sebetulnya bukti takwa yang dibawa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Jadi semakin dermawan baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kaziminal ghaidh, mengendalikan hawa nafsu, termasuk tadi. Wal afina 'anin nas, memaafkan dan memaafkan. Jadi kesempatan
hari ini kita juga mulai bermaaf-maafan nanti. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka pada mereka yang melakukan kebaikan. Jadi indikatornya itu semua harusnya meningkat setelah itu, dan motonya adalah mabrur sepanjang hayat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah calon haji berangkat dalam keadaan sehat, perjalanan aman, lancar dan selamat, sampai di Makkah dan Madinah ibadahnya sempurna, kembali ke Indonesia dalam keadaan predikat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan saya dan harapan saya kepada Pak Soleh sebagai ketua IPHI untuk memelihara mabrurnya kita semua, dibentuk IPHI RW 3. Pak Soleh, mudah-mudahan. Demikian, atas kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus para bapak calon haji, para ibu calon haji tahun ini, saya sebagai pemandu doa sesuai bidang saya akan kami ingatkan khusus para jamaah calon haji bahwa nanti di Mekah dan Madinah itu ada tempat-tempat mustajabah untuk berdoa. Bapak Ibu, berdoalah sebanyak-banyaknya untuk kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tempat mustajabah di Mekah tidak lain adalah di pelataran Ka'bah. Setelah Bapak Ibu tawaf muter, jangan lupa di situ ada namanya multazam. Multazam itu tempatnya di depan pintu Ka'bah. Mohonlah kepada Allah untuk kemantapan iman dan Islam kita. Mohonlah pada Allah untuk ketetapan iman dan Islam sehingga masuk di hati kita. Yang kedua, bergeser ke kanan adalah di makom Ibrahim. Bapak Ibu, makom itu bukan makam, tapi makom adalah tempat berinjaknya kaki Nabi Ibrahim waktu itu, maka namanya makom Ibrahim. Berdoalah di depan atau di dekat makom Ibrahim untuk memohon derajat yang tinggi. Yang ketiga, bergeser ke kanan sampailah di Hijr Ismail. Di situ tempat beristirahatnya Nabi Ismail waktu itu. Maka berdoalah Bapak Ibu supaya diberikan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, dan diberi keturunan yang soleh dan solehah. Karena Nabi Ibrahim mempunyai putra namanya Ismail, adalah anak atau nabi yang soleh. Berdoalah untuk mendapatkan anak yang soleh. Bergeser ke kanan
yaitu kita menemui rukun Yamani. Di rukun Yamani itulah Bapak Ibu berdoa supaya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang terakhir, Bapak Ibu menjumpai di situ Zam-zam, air Zam-zam. Maka di situ berdoalah Bapak Ibu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'a, warizqon wasi'a, wa khuluqon hasanah. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan akhlak yang mulia. Itu pesan kami, sesuai bidang kami adalah berdoa. Sekarang monggo kita berdoa, mudah-mudahan jemaah haji yang akan berangkat tahun ini diberi kemudahan, kelancaran, selalu dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, berangkat sehat selamat, pulang sehat selamat, menjadi haji yang mabrur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa umratan mabrura wa sa'ban mashkura wa dainan maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya Halimu ya ma fis sudur, akhrijna minadh dhulumati lan nur. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tahassu'ana wa tawbarru'ana wa la tadrib wujuhana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.